Petugas imigrasi nyamar jadi pekerja saat jam makan. 10 pekerja kaburan diciduk imigrasi saat asyik makan tanpa mereka sadar. Salah satu petugas imigrasi Pingtung menggunakan jam istirahat masuk ke salah satu proyek bangunan menyamar menjadi kuli bangunan. Setelah kuli bangunan palsu itu berhasil berkumpul dengan mereka yang asli, kemudian memberitahu status yang sebenarnya. Pekerja migran langsung kaget dan tidak ada kesempatan kabur dan akhirnya 10 pekerja migran swasta ditangkap. Sebagaimana dilansir Liberty Times News, tim layanan khusus Kabupaten Pingtung dari Brigade Urusan Distrik Selatan dari Departemen Imigrasi baru-baru ini menerima informasi bahwa seorang pekerja migran ilegal terlibat dalam pekerjaan konstruksi di sebuah lokasi konstruksi di Kabupaten Pingtung. Kantor pengembangan pemerintah Dongxian menyamar sebagai pekerja dan memasuki lokasi konstruksi untuk memeriksa dan menemukan 10 pekerja migran ilegal di tempat tersebut. Penyamaran ini dilakukan karena akhir-akhir ini razia seringkali gagal. Banyak yang kabur, akhirnya dari berbagai pertimbangan melakukan penyamaran seperti ini. Dari penggerekan ini, petugas imigrasi akan melacak keberadaan agensi ilegal dan juga majikan mereka yang harus bertanggung jawab karena sudah memperkerjakan pekerja kaburan. Yang Sudong, pejabat Kapten Tim Layanan Khusus Kabupaten Pingtung, mengatakan bahwa memperkerjakan pekerja migran kaburan untuk bekerja secara ilegal akan didenda 150.000 NT hingga 750.000 NT karena melanggar Undang-Undang Layanan Ketenaga Kerjaan. Pelanggaran berulang dalam 5 tahun akan berakibat tanggung jawab pidana, dan yang paling buruk adalah pidana penjara paling lama 3 tahun penjara, kurungan jangka pendek atau denda kurang dari 1,2 juta NT dolar Taiwan atau denda kurang dari 1.200.000 NT dolar Taiwan. Oke, tadi berita datang dari Taiwan lagi mengenai tentang TKI kaburan yang diciduk ya, karena ada salah satu petugas imigrasi yang menyamar menjadi seorang kuli bangunan ya. Jadi ini ceritanya di sebuah konstruksi bangunan ya, di dia mereka tuh bekerja di sebuah konstruksi ya. Jadi pas waktu jam makan siang sekitar jam 10 pagi ya, siang ya, ada satu petugas imigrasi masuk dan ikut makan siang di situ. Nah, akhirnya mereka segera ketangkep gitu ya. Jadi mancing, mereka awalnya nggak tahu mungkin kalau itu dipikirnya juga sama-sama kuli gitu ya. Ternyata mereka itu adalah petugas imigrasi gitu ya. Dan 10 orang akhirnya bisa diciduk gitu. Karena maraknya rahasia sekarang ini di Taiwan besar-besarnya ya. Jadi kalau dipikir kalau misalkan nggak menyamar seperti itu, kemungkinan kecil susah banget untuk mendapatkan TKI kaburan karena mereka udah tahu ya. Kalau orang yang berseragam polisi atau berseragam pakai pakaian imigrasi itu pasti orang mencari kaburan. Jadi mereka pasti langsung melarikan diri. Ya, jadi satu caranya mereka menjadi seorang penyamar seperti itu. Saya rasa bukan hanya di konstruksi aja ya, mungkin kayak di perkebunan, mungkin di stasiun-stasiun, mungkin jadi sopir taksi dan mungkin sebagai pedagang atau penjual dan sebagainya, bisa jadi seperti itu gitu. Makanya hati-hati buat teman-teman yang sekarang ini masih dalam status swasta ya, harap hati-hati banget ya, waspada aja, yang cermat, yang teliti ya. Kalau nggak butuh-butuh banget atau nggak penting banget, jangan pergi-pergi kemana-mana. Intinya tetaplah jaga diri dan waspada. Harus ya, intinya tetap berdoa aja lah, semoga dijauhkan dari hal seperti ini, kerja yang jujur ya, intinya seperti itu aja gitu ya. Jadi kalau saya rasa nasib swasta sekarang ini lagi di ujung tanduk ya, harus berhati-hati aja dan waspada gitu. Karena kalau misalkan ketangkep nanti dendanya besar, disebutkan di sini ya.
Ini untuk yang memperkerjakan pekerja migran kaburan itu yang bekerja secara ilegal itu akan didenda sebesar 150.000 NT hingga 750.000 NT. Jadi bosnya nanti ya, maklarnya nanti akan didenda sebesar itu ya, karena melanggar undang-undang layanan ketenaga kerjaan ya. Dan ketika pelanggaran itu sudah berulang dalam 5 tahun ya, itu akan berakibat tanggung jawab ya. Dan di situ disebutkan tanggung jawab pidana. Jadi nggak cuma perdata aja tapi pidana, akan dihukum penjara paling lama 3 tahun, kurungan jangka pendek ya, atau denda kurang lebih 1,2 juta NT dolar Taiwan. Ya, bisa dibayangkan banyak banget tuh, uangnya udah berapa miliar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya pikir harus hati-hati aja seperti itu dan waspada aja gitu ya. Oke, itu aja berita hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalau mendas orang dengan tulus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kita semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video terbaru tentunya bersama Nana Story yang lainnya. Bye bye, see you next time.